Dan untuk mengetahui kepadatan penumpang dan kendaraan di sejumlah titik, kami akan bergabung dengan rekan Joy Jones dari jalur Puncak Gadok, Jawa Barat, Sarah Ruhendi dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga Ardi Lase dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan ke rekan Joy terlebih dahulu. Joy, saat ini bagaimana penerapan rekayasa lalu lintas di Gadok, Jawa Barat, dan juga situasi lalu lintas di sana? Ya, benar sekali Jessica, kepadatan lalu lintas memang terjadi di Simpang Gadok ini, mengingat kawasan wisata Puncak Bogor masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu libur mereka, termasuk di libur panjang kali ini. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh pihak keamanan untuk mengurai kemacetan, diantaranya adalah rekayasa lalu lintas yang telah dilakukan sebenarnya di hari Jumat tanggal 24 Januari yang lalu dan akan terus berlangsung sampai tanggal 29 Januari nanti. Tidak hanya itu saja, pemirsa dan juga Jessica, bahwa tim kepolisian juga telah mengerahkan sebanyak 350 personil gabungan yang bertugas untuk mengamankan jalannya wisata masyarakat ini di sepanjang jalan menuju puncak. Dan tidak hanya itu saja, pihak kepolisian juga membuat posko-posko keamanan yang diharapkan dengan adanya posko dan juga dengan adanya personil yang dikerahkan dapat membantu masyarakat untuk berwisata dengan nyaman dan aman. Adapun sistem rekayasa lalu lintas yang dilakukan terdapat dua sistem. Sistem yang pertama yaitu adalah sistem ganjil genap dan yang kedua adalah sistem one way atau sistem satu jalur. Di belakang saya saat ini adalah telah diberlakukan sistem satu jalur atau one way. Kenapa demikian? Sistem ini tidak ada jam pastinya, Jessica dan pemirsa, karena melihat situasi yang ada. Pada saat pagi hari saya datang di sini kurang lebih pukul jam 7, itu masih berlaku sistem ganjil genap dan kurang lebih 30 menit yang lalu sudah diberlakukan sistem one way. Dan juga pihak keamanan telah menyiapkan Satgas Anti Pungli. Ini dilakukan tim gabungan mengingat adanya pungli yang marak terjadi dan sempat viral belakangan ini dengan modus menawarkan jasa untuk mempersingkat waktu tempuh menuju lokasi wisata, tetapi setelah sampai dikenakan biaya tarif yang mahal. Oleh sebab itu, tim Satgas gabungan ini telah tersebar di beberapa titik yang rawan terjadi pungli seperti di exit tol dan juga di simpang-simpang jalan alternatif. Nah, tidak lengkap rasanya Jessica dan juga pemirsa kalau saya tidak berbincang dengan wisatawan yang akan menuju Bogor, Puncak Bogor maksud saya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Soekarno. Bapak Soekarno. Iya. Tadi berangkat dengan siapa aja, Pak? Dengan saudara, keluarga. Oke, dari jam berapa, Pak? Dari rumah jam 6. Iya. Kenapa sih, Pak? Kenapa sih memilih Bogor, Pak? Puncak Bogor menjadi destinasi wisata? Jadi kita macet udah hal biasa, ya tinggal menikmatin aja. Mungkin situasi puncak yang lebih nyaman. Walaupun macet kita nikmatin, memang udah begini. Oke, jadi meskipun macet tidak masalah ya, Pak? Dinikmati aja. Iya. Mau ke wisata apa sih, Pak? Wisata manis. Penginapan manis. Kalau tadi kita berbincang dengan Bapak, sekarang kita berbincang dengan Ibu. Kenapa sih memilih Puncak Bogor menjadi destinasi wisata? Kenapa, Bu? Ya, karena ke Puncak Bogor itu adalah wisata yang mengasihkan ya. Jalannya juga naik turun, kemudian perjalanannya juga asik dengan walaupun macet, kita tetap untuk tekad menuju ke mana? Ke puncak. Iya. Ibu tadi kan dalam perjalanan meskipun macet, kenapa sih, Bu? Berapa orang sih, Bu, yang akan berangkat ke sana, Bu, bersama rombongan? Ini kan kebetulan kelompok kami, saudara kami itu mempunyai paguyuban. Kemudian ini mau liburan ke puncak bersama-sama, yaitu jumlahnya 10 mobil. Wah, 10 mobil, berarti ini rombongan besar ya, Bu? Iya. Oke. Iya, jadi sangat suka sekali untuk memilih ke puncak yang jalannya juga asik untuk menuju ke sana. Rencananya berapa lama, Ibu, ke sana? Cuma 1 malam sih, besok sore udah kembali ke sana. Ya, demikian laporan saya Jessica dari Simpang Gadok. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
Baik, dari Joy yang melaporkan dari Gadok, Jawa Barat, kita beralih ke Sarah Ruhendi yang akan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sarah, bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen? Apakah masih banyak yang penumpang untuk melakukan perjalanan dengan kereta api? Ya Jessica, hingga saat ini memang calon penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen ini masih terlihat cukup ramai apabila kami memantau sejak pagi tadi. Ini calon penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ini semakin ramai, Jessica. Kalau kita lihat ini untuk perjalanan dalam waktu dekat, ada perjalanan untuk menuju ke Purwokerto yang nantinya akan berangkat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat nanti. Ini kalau di belakang memang bisa dilihat tidak ada kepadatan ataupun antrian dari calon penumpang yang cukup signifikan karena sampai saat ini memang jam-jam yang tersedia untuk melakukan perjalanan di stasiun Pasar Senen ini cukup beragam. Apabila kita melihat tren penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen ini tiap harinya menunjukkan peningkatan walaupun tidak jauh signifikan dibanding hari sebelumnya. Untuk hari ini saja ini tercatat total perjalanan ada sekitar 30-an lebih dengan angka calon penumpang berada di angka 27.000 dengan rinciannya adalah untuk di Pasar Senen sendiri ini calon penumpang yang berangkat dari stasiun ini ada sebanyak 16.928 calon penumpang, sementara untuk di stasiun Gambir ini ada sekitar 10.000 calon penumpang yang melakukan perjalanan. Angka ini akan terus meningkat lantaran untuk okupansi dari kursi kereta api perjalanan jarak jauh dari KAI Daop 1 ini masih tersedia, setidaknya hingga hari ini baru terisi sebanyak 71,6% dari total tiket keseluruhan yang dijual. Ini artinya apabila masyarakat yang masih menginginkan atau berencana untuk melakukan perjalanan pada hari ini masih bisa membeli tiket secara go show di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nah, kalau kita bisa lihat ini puncak dari arus perjalanan long weekend perayaan hari keagamaan ini tuh berada pada hari Sabtu lalu yang dimana terdapat 16.000 lebih mencapai 17.000 untuk melakukan perjalanan di stasiun Pasar Senen. Apabila kita melihat tren dari perjalanan penumpang yang melakukan perjalanan dari sini, ini beragam kota favorit, yaitu ke Yogyakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke Solo, hingga ke beberapa kota di daerah Jawa lainnya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini memang dari PT KAI Daop 1 ini menyediakan perjalanan tambahan sebanyak 7 perjalanan jarak jauh tambahan untuk meminimalisir adanya kepadatan dari calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari wilayah Daop 1 Jakarta. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari Stasiun Pasar Senen, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sarah. Kita beralih ke Bandara Soekarno-Hatta bersama Ardi Lase. Ardi, untuk pagi ini apakah ada peningkatan jumlah penumpang di Bandara Suta? Ya, selamat pagi Marcel dan juga Jessica dan juga pemirsa. Benar bahwa pada hari ini pada masa libur Isra Miraj dan juga libur Imlek terpantau di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 terpantau ramai. Ataupun kalau kita lihat di belakang saya terjadi antrian, ini masyarakat yang melakukan perjalanan pada hari ini. Dan tadi juga kalau kami melihat bukan hanya di Terminal 3 saja, beberapa terminal di Bandara Internasional Soekarno-Hatta seperti di Terminal 1 maupun di Terminal 2 juga terpantau ramai. Dan apalagi tadi ketika ada pesawat yang hendak berangkat, ini terjadi antrian di tempat-tempat check-in ataupun tempat setor bagasi yang berada di terminal bandara. Marcel, Jessica dan juga pemirsa, berdasarkan informasi memang betul terjadi peningkatan, di mana berdasarkan informasi yang kami dapat dari PT Angkasa Pura II, apa yang kita saksikan pada hari ini selaras dengan data yang disampaikan bahwa pada masa libur Isra Miraj dan juga Imlek 2025 ini jumlah penumpang yang melakukan perjalanan ini yaitu sebanyak 164.000 hingga 165.000 penumpang, di mana pada momen ini terdapat 1.037 flights dan
ini dikatakan meningkat 20% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Dan data ini juga per pagi hari ini berdasarkan data yang disampaikan oleh PT Angkasa Pura II bahwa dikatakan terdapat 70.000 lebih penumpang yang melakukan perjalanan pada hari ini, dan ini nanti bisa dikatakan juga akan terus meningkat. Dan juga masih belum bisa diprediksi kapan terjadi lonjakan penumpang. Dan jika kita melihat untuk penerbangan pada hari ini terdapat 490 flights, baik itu domestik maupun internasional. Selain itu, Marcel, Jessica, dan juga pemirsa, bahwa kalau kita lihat per hari ini, hari awal libur Isra Miraj, kalau kita lihat ini meningkat 50% jika dibandingkan dengan hari Minggu kemarin, di mana untuk domestiknya sendiri ini meningkat 65% dan juga internasionalnya 35%. Ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat menyambut Isra Miraj maupun Imlek ini cukup tinggi. Dan dari PT Angkasa Pura II juga memberikan imbauan kepada masyarakat karena diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang, maka kepada setiap masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pada hari ini agar datang lebih awal. Ini tentunya untuk menghindari kepadatan lalu lintas bukan hanya di bandara saja, namun untuk lalu lintas yang berada di luar bandara juga, ini untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak ketinggalan pesawat. Untuk sementara demikian, Marcel, Jessica, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ardi Lase melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Sebelumnya sudah ada dua rekan kami, Sarah Ruhendi yang melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga Joy yang melaporkan langsung dari kawasan Gadok, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.